Astaghfirullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billahi wa ba'du. Alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali bisa duduk untuk mempelajari tafsir Al-Quran, dan kita masih masuk pada surah Al-Baqarah ayat ke-39. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Dan orang-orang yang mereka kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka adalah penduduk neraka dan mereka akan kekal di dalamnya selama-lamanya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, ayat ini ingin menjelaskan kepada kita tentang beberapa manusia yang kufur dengan ayat-ayat yang telah sampai kepada mereka. Artinya ayat ini umum. Siapapun yang mendustakan dan kufur dengan ayat-ayat kami, kata Allah, maka mereka akan masuk ke dalam neraka dan mereka akan dikekalkan di dalamnya selama-lamanya. Apa yang dimaksud ayat di sini? Ayat di sini maksudnya adalah tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan tanda-tanda kebesaran Allah itu ada dua. Ada yang disebut dengan ayat kauni dan ada yang disebut dengan ayat syar'i. Nanti kita akan jelaskan dua-duanya. Ayat kauni ini artinya sesuatu yang tampak di hadapan kita, baik cerita tentang langit, bumi, lautan, gunung, tumbuhan, hewan, dan yang semacamnya. Bahkan tubuh kita sendiri itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah Azza wa Jalla, bahwa di sana ada Sang Pencipta yang menciptakan alam semesta ini, termasuk juga kita. Adapun ayat-ayat syar'i, ya maksudnya Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi SAW yang menunjukkan tentang keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kita akan bentangkan dua perkara ini. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pertama kita bicara tentang ayat-ayat syar'i. Kita tahu bahwa alam semesta ini tidak mungkin tercipta begitu saja. Pasti ada yang menciptakan. Bagi orang-orang yang berfikir, tentu akan langsung percaya bahwa alam ini tidak mungkin tidak kecuali ada yang menciptakannya. Di dalam Al-Quranul Karim banyak sekali ayat-ayat yang menjelaskan tentang ciptaan Allah ini, dan baru kemudian tersingkap hari ini menunjukkan kebenaran Al-Quran itu sendiri. Kita contohkan beberapa perkara. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa fil ardi qita'un mutajawiratun wa jannatu min a'nabin wa zar'un wa nakhilun sinwanun wa ghairu sinwanin yusqa bima'in wahid
nufaddilu ba'daha ala ba'din fil ukuli. Inna fi dzalika laayatin liqaumin ya'qilun. Dan di bumi terdapat bagian-bagian yang berdampingan, kebun-kebun anggur, tanaman-tanaman, pohon kurma yang bercabang dan yang tidak bercabang, disirami dengan air yang sama, tetapi kami lebihkan tanaman yang satu dari yang lain dalam hal rasanya. Sungguh pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang mengerti. Perhatikan antum di sekitar kita ini. Di sekitar kita kan banyak tuh pepohonan tuh berbagai macam jenis. Ada mangganya, ada rambutannya, ada durennya, ada salaknya, macam-macam lah buah-buahan itu. Ketika Allah Subhanahu wa taala turunkan hujan, yang turun itu airnya sama. Dari langit itu sekali turun hujan kan, yang menyirami di sini juga sama dengan yang menyirami di sana. Anggap saja satu kota Batam ini hujan. Berarti air hujan yang di sini juga sama dengan air hujan yang di Batu Aji, yang di Bengkong, yang di Nagoya, yang di Jodo, sama saja. Tapi ketika kemudian air itu menumbuhkan tumbuhan, kemudian menumbuhkan pepohonan dan berbuah, kok rasanya beda? Kan beda tuh rasanya. Jangan lagi cerita berbeda pohon. Satu pohon mangga saja kadang-kadang beda rasa. Padahal dialiri dan disirami dengan air yang sama kan. Pertanyaannya, siapa yang membuat cita rasa yang berbeda itu? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Berarti kan ada yang membuat buah-buahan itu berbeda rasa. Mungkin satunya agak kecut, satunya masem, satunya manis, satunya bercampur aduk nano-nano, kan begitu ya. Kan berbeda-beda. Pertanyaannya, siapa yang ngasih rasa kok beda-beda? Itu satu pohon, jangan cerita banyak pohon dan banyak jenis gitu kan. Berarti kan ada itu yang meletakkan rasa dalam buah-buahan yang kita makan itu. Siapa yang meletakkannya? Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa di sana ada tanda-tanda kaun bahwa ada sang pencipta alam semesta ini. Contoh yang lain. Dalam surah An-Nahl ayat 15 Allah mengatakan, "Wa alqa fil ardi rawasiya an tamida bikum wa anharan wa subulan la'allahum tahtadun." Dan dia menancapkan gunung di bumi agar bumi itu tidak goncang bersama kalian. Dan dia menciptakan sungai-sungai dan jalan-jalan agar kamu mampu mendapatkan petunjuk. Ketika ayat ini turun, kan belum ada penelitian. Di zaman itu belum ada alat-alat. Di zaman Nabi SAW ketika ayat ini turun kan. Dari mana taunya gunung itu menjadi pasak bumi coba? Baru tersingkap hari ini kan itu dengan berbagai macam alat bahwa kalau seandainya di bumi tidak ada gunung yang menancap, tentu bumi ini akan goyang. Ya. Dan bagian dalam bumi gunung itu jauh lebih besar dibandingkan gunung yang keluar dari bumi. Supaya apa coba? Supaya menjadi pasak bumi. Artinya ketika bumi diciptakan tanpa gunung itu bumi bergoncang. Ketika Allah kemudian ciptakan gunung dan ditancapkan ke bumi, maka bumi menjadi stabil. Kemudian Allah ciptakan sungai-sungainya, Allah ciptakan jalan-jalannya supaya kita tahu mana jalan, mana sungai. Siapa yang menciptakan seperti ini kalau bukan Allah Subhanahu wa taala? Manusia tidak bisa menciptakan seperti ini. Bisa manusia menciptakan gunung? Enggak ada. Ya. Ini juga tanda bahwa di sana ada sang pencipta alam semesta. Kemudian juga ayat yang sangat pendek. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa fi anfusikum afala tubsirun." Bahkan dari badan kalian sendiri itu ada tanda-tanda kebesaran Allah kalau kalian mau melihat. Nabi SAW pernah mengatakan,
dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, innahu khuliqa kullu insanin min bani adam ala sittin wa thalathina mi'ati mafsilin faman kabbarallaha wa hamidallaha wa hallalallaha wa sabbahallaha wa astaghfarallaha wa azala hajaran an tariqin nasi aw syaukatan aw adaman an tariqin nasi wa amara bima'rufin aw naha am munkarin adada tilka sittin wa thalathimi'ati sulama. Sesungguhnya setiap manusia dari anak cucu Adam ini terlahir dengan 360 rangkaian persendian. Maka barang siapa yang bertakbir, bertahmid, bertahlil, bertasbih serta mohon ampunan kepada Allah, menyingkirkan bebatuan, duri-duri atau tulang belulang dari jalan yang biasa dilewati manusia, serta menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar, sebanding dengan 360 jumlah persendian itu. Pertanyaannya, kapan Rasul menghitung persendian orang? Sebanyak 360 persendian itu. Ternyata hari ini dunia kesehatan dokter tersingkap, memang persendian manusia itu berjumlah segitu kan, 360 persendian. Nabi SAW tahu dari mana coba? Kan belum menghitungnya kan, di zaman itu kan belum ada peralatan. Kok tahu jumlahnya segitu? Kalau bukan Allah yang memberitahu. Dan hari ini tersingkap memang segitu jumlahnya persendian manusia itu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam badan kita saja banyak tanda-tanda kuasa Allah yang menunjukkan bahwa di sana ada sang pencipta alam semesta, termasuk kita. Seperti yang sudah jelaskan, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia saja dalam beberapa proses kan. Segumpal mani, diciptakan lu segumpal mani. Kemudian ciptaan yang kedua segumpal darah, ciptaan yang ketiga segumpal daging. Baru kemudian jadi orang, ditiupkan roh, dicatat rizkinya. Ya. Bahkan janin itu, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Dan Allah yang mengeluarkan kalian dari perut-perut ibu kalian, dan Allah jadikan pendengaran, kemudian penglihatan, kemudian hati. Lihat, Allah dahulukan pendengaran dibandingkan penglihatan. Kenapa? Karena janin dalam perut itu sudah mendengar, tapi tidak bisa melihat. Melihatnya itu kalau sudah brojol ke bumi, baru dialah nampak sikit baru lihat. Itu pun tidak langsung lihat kan, buta, masih buta bayi lahir itu. Baru dengan proses beberapa waktu baru mulai melihat. Tapi kalau mendengar, dalam perut sudah mendengar bayi itu. Makanya ketika para ulama membicarakan tentang bagaimana seseorang anak itu mudah menghafal Quran, salah satu thariqahnya apa? Ibunya saat mengandung itu biasakan membaca Quran, mendengar Quran, karena janin mendengar. Dia mendengar bayi itu, jangan salah. Ya, makanya Allah dahulukan mendengar baru melihat, karena janin dalam perut itu sudah mendengar dia. Dan itu dibuktikan oleh sains hari ini. Dia bisa mendengar. Makanya kalau saat kemudian istri antum hamil, kemudian hari-hari baca Quran, hari-hari dengar Quran, sehingga si janin itu mendengar, ketika dia berojol itu sudah ada gambaran tuh. Tapi kalau istri antum lagi hamil yang didengar dangdutan kan itu, kemudian jazz, rock, macam-macam, reggae-nya gitu, ya keluar ya jadi seperti itulah, loncat-loncat jadi. Masyaallah muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla. Ini kan tersingkap, makanya Allah mengatakan wa fi anfusikum afala tubsirun. Lihat, di alam semesta ini ada zat yang menciptakan segalanya. Atau contoh yang lain, Allah menyebutkan dalam surah Nur ayat 40, au kadzulumati fil bahri lujji
yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sahab dhulumatun ba'duha fawqa ba'din idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillah lahu nuran fama lahu min nur. Atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulita di lautan yang dalam yang diliputi oleh gelombang demi gelombang, di atasnya ada lagi awan gelap. Itulah gelap gulita yang berlapis-lapis. Apabila dia mengeluarkan tangannya hampir tidak dapat melihatnya. Barang siapa tidak diberi cahaya petunjuk oleh Allah, maka dia tidak mempunyai cahaya sedikit pun. Surah Nur ayat 40. Pertanyaannya, kapan Rasul nyelam sehingga tahu dasar lautan itu gelap? Hah? Nabi naik perahu aja tidak pernah. Nabi loh nggak, cuma Nabi bersabda, nanti kalian akan menyerang manusia dengan cara, akan menyerang musuh kalian dengan cara menyeberangi lautan, kata Rasul. Rasul hanya ngomong saja. Dan ini terjadi di zaman Utsman kan. Ketika Utsman mengirim Muawiyah ibn Abi Sufyan kemudian menyerang Afrika, harus melewati lautan. Tapi di zaman Rasul, Rasul aja tidak pernah naik di atas perahu, itu tidak pernah. Apalagi nyemplung di lautan, apalagi nyelam. Waktu itu nggak ada kayak zaman sekarang ada alat-alat bisa nyelam dalam kedalaman sekian itu kan. Nggak ada alat di zaman itu. Kok tahu bahwa di dasar lautan itu gelap? Pertanyaannya, ya kan? Berarti apa? Berarti Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika berfirman seperti ini, mencontohkan keadaan orang-orang kafir, Allah mengatakan di sini, atau keadaan orang-orang kafir seperti gelap gulitanya di dalam lautan yang dalam. Baru tersingkap hari ini. Banyak penyelam barat itu yang dengan alatnya mereka masuk ke lautan, memang gelap di dalam itu. Nah ini siapa yang menggelapkan lautan? Kok tahu? Ya kan? Berarti di sana ada Sang Khalik, pencipta alam semesta. Atau contoh yang lain. Ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surah Al-Hajj ayat 65. Alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fis samawati wa alam tara annallaha sakhkhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri yumsikus sama an taqa'a 'alal ardi illa bi idzni innallaha bin nasi laraufur rahim. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu untuk manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan dengan perintahnya, dan dia menahan benda-benda langit agar tidak jatuh ke bumi melainkan dengan izinnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ikhwan, seorang antariksa naik ke atas. Di zaman itu kan nggak ada yang bisa naik keluar bumi, nggak ada alatnya. Pakai apa? Zaman sekarang sajalah kan, mulai ada pesawat luar angkasa kan itu. Naruhlah satelit-satelit di atas langit itu kan begitu. Jadi ada seorang antariksa bercerita bahwa setelah dia keluar dari bumi itu, dia melihat bumi dari atas. Kok bumi itu kok nggak jatuh? Dia kan modelnya kan ya namanya ngambang begitu. Seperti kita ngangkat bola, bola ini akan diam kalau kita ada talinya di atas, kita pegang. Kan itu ya. Ya, ambil tali, bolanya kita tali, kita pegang, maka bola ini akan diam saja kan itu. Tapi kalau talinya lepas dia akan jatuh kan. Pertanyaannya ini, kok bisa bumi itu tidak jatuh? Siapa yang megang itu padahal nggak ada talinya tuh? Itu loh maksudnya ya. Ya siapa lagi kalau bukan Allah kan begitu ya. Manusia tidak bisa menahan bumi. Menahan bumi, langit juga tidak jatuh. Kenapa langit tidak jatuh? Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika bicara soal langit, apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Allah menceritakan tentang langit. Perhatikan, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Tidakkah mereka memperhatikan unta bagaimana diciptakan?
Wa ilas sama kaifa rufi'ah, dan langit bagaimana ditinggikan. Langit itu ikhwan dalam bentuk bangunan. Langit kan bangunan. Ya, was-sama banainah, dan langit itu kami bangun. Jadi langit itu bukan awan, dia bangunan. Ya. Kalau saya analogikan itu, antum buat rumah di dak. Ya. Pertanyaannya, nih kalau kita ngedak rumah nggak ada tiangnya, roboh nggak daknya? Roboh. Karena kita bisa ngedak itu kan ada tiangnya tuh. Pertanyaannya, kenapa langit tidak jatuh? Dan antum keliling bumi tidak ada tiang yang menyanggah langit. Siapa yang menyanggahnya gitu maksudnya? Tentu jawabannya adalah Allah. Makanya Allah mengatakan dalam surah Ar-Ra'd ayat 2-3, Allahul ladzi rafa'as samawati bighairi amadin tarawunaha. Allah yang meninggikan langit tanpa tiang sebagaimana yang kamu lihat hari ini. Keliling dunia cari tiang langit yang akan ketemu. Di mana tiangnya? Kok langit nggak roboh padahal dalam bentuk bangunan? Siapa yang menahannya? Allah. Nah, gitu. Bahkan ada seorang yang naik ke langit antariksa, orang-orang antariksa itu, astronot itu, naik ke langit, menceritakan tentang ada bintang yang mengetuk-ngetuk pintu langit. Heran dia. Kita orang Islam tidak heran karena Allah mengatakan was-sama'i wat-thariq. Ya, was-sama'i wat-thariq. Quran sudah mengatakan memang ada bintang yang mengetuk-ngetuk kan begitu ya. Nggak perlu diteliti pun kita yakin. Tetapi dengan adanya penelitian itu makin yakin bahwa di sana ada sang pencipta Allah Subhanahu wa taala, dan itu kebesaran dari tanda-tanda Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada satu ayat di dalam surah Al-Anbiya 30. Allah mengatakan awalam yaral ladzina kafaru annas samawati wal arda kanata ratqan fafataknahuma wa ja'alna minal ma' kulla syai'in hayyin afala yu'minun. Dan apakah orang-orang kafir itu mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulu itu menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air, maka mengapa mereka tidak beriman? Antum pernah mendengar teori Big Bang? Pernah kan? Ya, teori Big Bang. Ya. Di sini Al-Quran sudah menjelaskan. Tanpa ada teori itu, Al-Quran sudah menjelaskan teorinya di sini. Dulu langit dan bumi itu nyatu, makanya ada istilah ratkun wa fatkun wa falkun. Nah, ulama mengistilahkan seperti itu. Ratkun, fatkun, falkun. Kul a'udzu birabbil falak, falkun. Apa maknanya? Pertama, langit dan bumi itu ratkun, dia nyatu. Kemudian terjadi Big Bang, pecah, blar, pisahlah langit dan bumi. Kemudian falkun, kul a'udzu birabbil falak. Falak itu apa? Terbelah. Karena sesuatu yang tumbuh itu awalnya terbelah, ya kan? Antum nanam biji, terbelah dulu biji itu, baru tumbuh. Apapun yang tumbuh itu pasti terbelah dulu. Ini teori, ya kan? Termasuk manusia keluar pun dia terbelah dulu kan gitu ya. Intinya bahwa bagaimana Al-Quran sudah bicara tentang teori itu sebelum banyak orang yang meneliti tentang langit dan bumi, menunjukkan bahwa kebenaran Al-Quran, bahwa di sana ada sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Ini disebut ayat namanya, ayat kauni. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, "Alladzi khalaqas sab'a samawatin tibaqa. Ma tara fil khalqir rahmani min tafawut. Farji'il basar hal tara min futur." Yang menciptakan 7 langit, 7 lapis langit, dia tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada penciptaan Allah itu. Jadi ketika Allah menciptakan langit dan bumi itu semua seimbang.
Bahkan bukan hanya langit dan bumi, kita aja dibuat seimbang. Tangan itu tidak ada panjang sebelah. Maksudnya orang sehat lah kan itu ya. Mata itu tidak ada yang kemudian tidak sejajar. Nggak mungkin satu di pipi, satu di atas. Kayak apa tuh bentuknya? Kaki juga sama. Sebab kaki kalau panjang sebelah susah jalan tuh. Artinya bahwa dalam badan kita aja seimbang. Allah seimbangkan semuanya. Jari-jari loh kiri kanan sama. Seimbang semuanya. Apa langit dan bumi Allah seimbangkan dengan 7 lapis langitnya dengan 7 lapis buminya. Allah buat seimbang. Dan itu tidak bisa dilakukan siapapun kecuali Sang Khalik pencipta alam semesta. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah mengatakan juga di dalam Al-Qur'an, "Huwallazi ja'ala asy-syamsa diya'an wal qamara nuran wa qaddarahu manazila li ta'lamu 'adada as-sinina wal hisab. Ma khalaqallahu dzalika illa bil haqq yufassilul ayat liqaumin ya'lamun." Dialah yang menjadikan matahari bersinar, bulan bercahaya, dan dialah yang menetapkan tempat-tempat orbitnya agar kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan demikian itu melainkan dengan benar. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Lihat, siapa yang menciptakan matahari sehingga mampu menerangi alam semesta? Makanya sering saya katakan, walaupun satu PLN, siapa yang bisa menerangi satu bumi ini dengan PLN? Nggak akan bisa. Nggak ada ceritanya. Tapi satu matahari bisa terang semuanya, masuk ke rumah-rumah, masuk ke gua-gua, ke gorong-gorong, ke ya Allah, ini nikmat dari Allah. Siapa yang membuat cahaya sebesar itu gitu ya matahari, sehingga satu matahari bisa menerangi satu bumi, itu kan luar biasa. Sementara listrik aja nggak bisa menerangi seterang matahari. Contohnya malam hari lah, semua diterangkan, ya nggak seterang matahari juga kan gitu. Lah siapa yang menciptakan cahaya sehebat itu kalau bukan Allah yang menciptakannya? Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala menantang di dalam Al-Qur'an itu ya. Apa tantangan Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan, "Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumul laila sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bidiya'in afala tasma'un." Qul ara'aitum in ja'alallahu 'alaikumun nahara sarmadan ila yaumil qiyamah man ilahun ghairullah ya'tikum bilailin taskununa fihi afala tubsirun. Bagaimana pendapat kalian, kata Allah, kalau seandainya Allah jadikan malam terus sampai kiamat? Adakah di antara makhluk selain daripada Allah yang mampu mendatangkan terang? Tidakkah kau mendengar? Ataukah kami jadikan malam terus, ataukah kami jadikan siang terus sampai kiamat nggak ada malamnya? Apakah di sana ada Tuhan selain Allah yang mampu mendatangkan gelap kalau kalian melihat? Dari sini saja ikhwatu fiddin muliakan Allah, perputaran antara siang dan malam saja ini sudah cukup tanda-tanda kebesaran Allah, ikhwan. Coba bayangkan kalau seandainya Allah buat gelap sampai kiamat, siapa yang bisa menerangi bumi? Atau kalau seandainya Allah buat semua terang sampai kiamat, mungkin antum tidak akan istirahat. Allah buat seimbang malam untuk istirahat, siang pula untuk bekerja, ya, supaya ada keseimbangan gitu ya. Dan ini fitrah, makanya Allah jadikan malam itu libas, tempat kalian istirahat. Siang itu harokat, tempat kita bergerak. Orang yang membalikan fitrah biasanya berpenyakit tuh. Coba saja antum jadikan kerja malam, istirahat siang, lama-lama datang penyakit karena menyalahi fitrah masalahnya. Karena Allah sudah buat waktu-waktunya. Subhanallah. Berarti di sana ada pencipta, Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah juga mengatakan dalam Al-Qur'an, "Wa arsalna riyaha lawaqih fa anzalna minas sama ma'an fastasqainakumuhu wa ma antum lahu bikhazin." Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya.
Coba. Allah turunkan pertama angin dulu. Angin ini fungsinya apa? Meniupkan benih. Ya kan? Makanya kita lihat di kita ini perasaan di depan rumah itu awalnya gersang. Atau ketika turun hujan kok ada pohon kemangi di situ. Ada pohon dari mana ini datangnya? Perasaan istri antum tidak nabur kemangi di situ. Kok ada tumbuh kemangi, tumbuh macam-macam di situ kan? Rumput-rumput apa kan yang untuk obat herbal tuh. Lalu siapa yang naruh bijinya di situ? Hah? Angin yang entah dari mana-mana angin itu bawa benih taruh pula di situ. Entah pohonnya yang di sana ke bawah angin tahu-tahu jatuhnya di sini kan? Siapa yang mengantarkan itu loh? Angin. Siapa yang memutarkan angin? Allah. Gitu maksudnya. Kemudian ketika turun hujan, kemudian masuk ke bumi, kok kenapa airnya tersimpan pula dalam bumi itu? Bahkan di Begong Nusantara itu kan dulu saya tinggal di situ. Kan itu bukit tuh ke atas Begong Nusantara itu. Saya gali sumur di rumah itu kan tinggi. 5 meter sudah ada airnya. Kemudian di bawah lagi yang jalan tuh pada kalau di meter tuh dari jalan bawah ke atas itu maulah 100 meter lebih tuh nanjaknya. Ketika digali 5 meter juga itu ada air. Kok bisa kan? Di atas digali 5 meter ada air, di bawah pun pada sudah 100 meter untuk kerendahannya 5 meter juga dia ada air kan? Harusnya kalau kita mengikuti teori air itu apa? Mengalir ke yang rendah kan? Itu teori air kan? Harusnya kalau kita gali di atas tuh, harusnya kalau umpamanya kerendahannya 100 meter, berarti harus digali 100 meter, baru sama dengan jalan, baru ada air kan gitu ya? Ternyata tidak juga. Lah siapa yang meletakkan air di situ? Rupanya kan ini teori, nggak berlaku teori air dalam gunung itu. Rupanya di atas 5 meter dapat air, di bawah 5 meter pun dapat air kan itu ya? Berarti kan siapa yang nyimpan tuh air di dalam bumi itu kalau bukan Allah? Siapa yang nyimpan? Nggak berlaku teori di sini. Makanya di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan, dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit, lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan bukanlah kamu yang menyimpannya. Lalu siapa yang menyimpannya? Allah, itu maksudnya. Allah yang menyimpannya. Lah ini namanya ayat kauni namanya. Harusnya makin kita memperhatikan alam, makin beriman bahwa di sana ada Sang Khalik yang menciptakan alam semesta. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Ar-Rahman ayat 19-20 Allah katakan apa? Marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ini deh. Dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ada sebagian laut itu ikhwan, padahal satu lautan, airnya juga satu menjadi satu, tetapi ada sebagian lautan itu terbelah airnya, yang sebelah sini asin, yang sebelah ini tawar pula. Padahal kan satu tuh. Antum contohkan nih, antum ambil air taruh di jolang, kemudian antum tabur garam, pasti asin semua, pasti asin semua kan ya. Tapi ada lautan itu ikhwan, itu satu lautan kok bisa dipisah, yang sebelah sini asin, yang sebelah sini tawar gitu kan. Siapa yang membuat sebelah sini asin, sebelah sini tawar ini? Hah? Padahal air itu kalau dicemplungkan tepung nyatu jadi satu tuh. Ya pertanyaannya hanya Allah jawabannya. Siapa lagi? Siapa yang membuat orang kayak bisa kayak gitu? Kalau kita manusia paling ya kita dinding lah. Kan gitu, kita kasih dinding kan itu, baru sini taburi garam, yang sini tidak, barulah itu satu tawar satu asin kan. Tapi mana ada dinding di situ? Makanya Allah mengatakan marajal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan. Ya, dia membiarkan dua lautan mengalir yang kemudian keduanya bertemu, padahal bertemu tuh airnya tuh, di antara keduanya ada batas. Siapa yang membatasi satu asin satu tawar itu? Allah, gitu maksudnya pertanyaannya. Di sana ada zat yang menciptakan, dan ini bukti kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga
Allah mengatakan dalam Al-Quran surah Al-Hajj 65, alam taro annallaha sakhara lakum ma fil ardi wal fulka tajri fil bahri bi amri wa yumsikus sama an taqa'a 'alal ard illa bi idzni. Tidakkah engkau memperhatikan bahwa Allah menundukkan bagimu manusia apa yang ada di bumi dan kapal yang berlayar di lautan? Secara logika ikhwan, perahu itu di zaman Rasul kan, sekali lagi Rasul tidak pernah melihat lautan, tetapi Rasul membawakan ayat ini bahwa manusia nanti semakin ke depan akan buat kapal, ya. Dan lihat lautan sebesar itu dengan gelombang sebesar itu, kok dia bisa jalan di tengah lautan, gak terguling pula dia. Siapa yang membuat kapal itu berjalan coba? Sehingga di ombang-ambing sana dia tidak terguling juga tuh. Kalau bukan Allah Subhanahu wa taala. Pada di tengah lautan itu angin di mana-mana. Ya, belum lagi hewan-hewan laut kan itu ya. Dan berbagai macam bahaya tuh di lautan itu. Tetapi banyak perahu yang berlayar dengan tenang, bisa mengangkut barang dari satu daerah ke daerah berikutnya. Itu lautan. Pesawat terbang lagi. Di zaman Nabi mana ada pesawat terbang? Siapa yang menerbangkan itu? Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya bahwa semua ayat-ayat kaun ini sudah dijelaskan di dalam Al-Qur'anul Karim, dan ini harusnya semakin yakin bahwa di sana ada Sang Khalik, pencipta yang menciptakan langit dan bumi. Pergantian ada siang, ada malam gitu ya. Dan begitu seterusnya, gunung, kemudian pantai, kemudian hewan-hewan di lautan tuh. Coba antum lihat hewan-hewan di lautan tuh kan macam-macam tuh bentuknya, macam-macam warnanya. Siapa yang ngecat ikan sebanyak itu? Hah? Siapa yang milok? Antum tahu pilok? Apa satu-satu dipilok, cemplungkan. Ada gitu. Siapa yang ngasih warna coba macam-macam? Ada satu ikan kayak pelangi banyak warnanya itu. Cemana miloknya? Ditutup dulu seperti segini. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa ini ciptaan Allah. Kalau manusia tidak bisa tuh milok ikan sebanyak itu kan gitu, yang ngecat ikan sebanyak itu, lautan mana ada yang bisa? Ya. Kemudian tumbuh-tumbuhan, ada yang pohonnya besar, buahnya kecil, ada pohonnya kecil, buahnya besar kan itu ya. Macam-macam rasa, macam-macam warna, macam-macam apa namanya besar kecilnya. Itu semua Allah yang ciptakan. Nah ini yang dimaksud ayat yang pertama, ayat Al-Kauni namanya. Ya. Adapun yang kedua disebut ayat syar'i. Ya, kedua ini disebut ayat syar'i. Ayat syar'i ini Al-Qur'an. Ini ayat syar'i namanya Al-Qur'an. Ya. Al-Quran ini ikhwan, kenapa dikatakan ayat syar'i? Karena Allah Subhanahu wa taala menyebut 3 tantangan dalam Quran. Pertama disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 88. Allah katakan, "Qul la in istama'atil insu wal jin ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahira." Sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul, semua manusianya, mulai orang bodohnya sampai profesornya, kumpullah satu dunia ini. Dari yang tidak pandai meneliti sampai penelitinya, yang pakar-pakar sains yang macam-macam, kumpul kalian. Ya. Jinnya sekalipun, yang profesor jinnya kumpul sekalipun, untuk mendatangkan serupa dengan Al-Quran, kata Allah, niscaya mereka tidak akan dapat membuat serupa dengan Al-Quran, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi yang lainnya, sekalipun mereka sepakat kompak untuk membuat semisal Quran, tidak akan mampu. Oke lah, kalau Quran sih ketebalan, sekarang kita kurangi, jangan satu Quran, 10 surat saja dalam Quran. Allah mengatakan dalam surah Hud ayat 13-14, am yakuluna iftara qul fa'tu bi asyri suwarin mithlihi muftarayat wad'u man istata'tum min dunillah in kuntum shadiqin
fa illam yastajibu lakum fa'lamu annama unzila bi ilmillah wa an la ilaha illahu fahal antum muslimun. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran. Katakan ya Muhammad kepada orang yang mengatakan seperti itu, datangkan 10 surat serupa dengan Al-Quran. Panggil orang-orang yang kamu sanggup selain daripada Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Jika mereka yang kamu seru itu tidak menerima seruanmu itu, maka ketahuilah sesungguhnya Al-Quran itu diturunkan dengan ilmu Allah, dan bahwasanya tidak ada Tuhan selain Dia, maka maukah kamu berserah diri? Lihat, okelah mendatangkan satu Quran ketebalan. Allah minta 10 ayat saja. Kumpulkan manusia dan jin, buat 10 surat saja. Kalian tidak akan sanggup. Okelah 10 surat kebanyakan. Dikurangi lagi. Ya. Perhatikan surah Yunus ayat 38. Am yaquluna iftara. Qul fa'tu bi suratin mithlih wad'u man istata'tum min dunillahi in kuntum shadiqin. Atau mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Quran. Katakan ya Muhammad kepada mereka, cobalah datangkan sebuah surat seumpama Al-Quran. Panggil siapapun yang dapat kamu panggil selain Allah, jika kamu benar. Lihat 3 tantangan. Pertama, buat 1 Quran, kalian tidak akan sanggup. Dikecilkan lagi, buat 10 surat, kalian tidak akan sanggup. Sekarang 1 surat aja lah. Kurang apa? Mereka pun tidak sanggup 1 surat pun. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu bukan buat-buatan Nabi. Quran ini adalah dari Allah. Dan itu menunjukkan bahwa di sana ada yang berbicara Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah kalamnya. Al-Quran itu kalam Allah. Karena dia kalam Allah, tidak ada yang sanggup menyerupai kalam Allah. Banyak orang yang berusaha untuk meniru Al-Quran, tidak bisa. Dari zaman Nabi, kita kenal Musailamah Al-Kadzdzab, berusaha untuk meniru ayat dalam Al-Quran, diketawakan rekannya sama orang kafir, Amr bin As, dan mengatakan, wallahi inni la'alamu annaka kadhib, aku tahu kau ini pendusta. Padahal satu rekannya sama-sama musyrik, didustakannya Musailamah Al-Kadzdzab. Ya. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan, dan bukti bahwa Quran ini datang dari Allah, Quran ini membawa hidayah. Ya. Coba lihat, banyak orang-orang yang cukup mendengar Al-Quran bisa masuk Islam, nggak paham isinya apa, dia hanya dengerin enak, tahu-tahu masuk ke dalam kolbunya, tahu-tahu masuk Islam. Dia hanya dengar Quran saja bisa masuk Islam. Bahkan di zaman Rasul ada seorang sahabat namanya Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im radhiyallahu anhu. Zubair ibn Mut'im ini dendam sama Nabi karena banyak saudara-saudaranya, keluarganya yang mati di perang Badar dan dibunuh oleh tentara kaum muslim. Dendam, akhirnya Zubair ingin membunuh Nabi. Akhirnya kemudian dia berniat untuk membunuh Nabi, datang sendiri ke kota Madinah. Dia bawa pedangnya, kemudian datang dari Mekah ke Madinah sembunyi-sembunyi. Saat itu Rasul sedang sholat maghrib. Tiba-tiba kemudian pedang sudah disiapkan. Ingat, masjid di zaman Nabi bukan kayak kita, ada dinding, ada pintu, ada jendela, blong sana sini. Itu masjid Nabi. Siapapun bisa masuk, siapapun bisa nusuk kan gitu. Ketika itu menunggu waktu gelap, pas pula sholat maghrib. Itu Zubair ibn Mut'im itu sudah sembunyi-sembunyi, sudah dekat jarak dia dengan Nabi. Tiba-tiba dia meresapi apa yang dibaca Nabi. Ketika itu Nabi membaca surah Thaha. Ketika sampai kepada ayat am khuliqu min ghairi syai'in am humul khaliqun am khalaqus samawati wal arda la yuqin. Apakah berhala-berhala itu diciptakan begitu saja atau ada yang menciptakan? Ataukah mereka menciptakan langit dan bumi? Orang musyrik sendiri nggak yakin dengan keyakinannya. Ketika mendengar ayat ini, temenung dia, akhirnya disarungkan lagi pedangnya, terpikir, terduduk dia. Oh betul juga, selama ini Tuhan yang saya sembah itu, mereka bukan tercipta dengan sendirinya, mereka diciptakan. Kalau mereka diciptakan, sanggup nggak dia menciptakan langit dan bumi? Katanya. Terpikir dia, kalau gitu memang nggak benar tuh ciptaan-ciptaan itu. Disitulah kata Zubair bin Mut'im, dia mengatakan hatta
kada qalbi an yatir, hampir-hampir hatiku mau terbang katanya ketika mendengar ayat itu. Disarungkan lagi pedangnya menghadap Rasul, tiba-tiba mengatakan asyhadu alla ilaha illallah wa annaka rasulullah, dan mengatakan demi Allah, dahulu engkau orang yang paling kubenci wahai Rasul, sekarang engkau orang yang paling kucintai. Ya, mendengar satu surat Toha masuk Islam. Ingat seorang sahabat namanya Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Tufail ibn Amr ad-Dawsi, tokohnya Daus, yang Abu Hurairah masuk Islam karena dia, dari Daus. Dia mau umrah, tentu umrah ala jahiliyah, ya, karena belum masuk Islam. Dihadang sama pembesar orang Quraisy itu, karena kan dari Daus, dari Yaman, dia tahu pembesarnya. Kemudian kata para pembesar Quraisy, hei Tufail, sebaiknya kalau engkau tawaf, kau ambil kapas, letakkan di kedua lubang telinga. Kata Tufail, ngapain? Karena biasanya di Ka'bah itu ada orang yang suka nyihir, namanya Muhammad. Itu kalau kau dengar ucapannya, kau akan tersihir. Dia itu orang gila, macam-macam dituduh-tuduh, bahaya tuh. Namanya orang baru, ditakut-takut, takutlah. Betul-betul dia cari kapas, diletakkan di lubang telinganya. Ketika tawaf dia berpikir, dalam hati dia ngomong, ya Tufail, engkau ini seorang penyair, kau ini handal bahasa, masa saya terpengaruh dengan orang ini? Kalau memang dia orang baik, kenapa saya tidak dengar? Kalau dia orang jahat, saya bisa memilah-milah mana kalimat yang boleh dengar, mana tidak. Dibuang tuh kapasnya. Rupanya kok ada orang yang beda sendiri ibadahnya, didekati, rupanya Rasul sedang sholat di situ. Ketika Rasul sedang sholat, kemudian selesai sholat, dia pun kemudian menghampiri Rasulullah SAW, kemudian mengucapkan salam. Kemudian dia duduk bersama Rasul sebentar, dibacakan Quran sama Nabi, langsung masuk Islam. Tufail ibn Amr ad-Dawsi. Akhirnya kata Nabi SAW, ya Tufail, kau dakwai saja ke kaummu. Dia datang ke kaumnya, nggak ada yang mau masuk Islam. Datang lagi kepada Rasul, nggak ada yang mau masuk Islam. Oh, kalau begitu gini saja. Karena dia minta, berikan tanda-tanda lah kepada aku. Maka Rasul, pergi kau balik, nanti Allah kasih tanda-tandanya. Di tengah jalan, obornya mati, kan gelap tuh. Oh, jalan tak nampak, gitu kan? Karena nggak ada cahaya, obornya mati udah. Rupanya tiba-tiba di dahinya ada cahaya. Ah, itu tanda-tandanya. Pada cahayanya, antum tahu kalau orang cari kodok tuh, kan di sini kan taruh ini, di sholat gitu. Loh, kok ada cahaya gitu kan? Jadi Tufail mengatakan, ya Allah, apa ini tanda-tandanya? Kalau kaumku tahu akan terfitnah, ya Allah, pindahkan cahaya ini, gitu. Dipindahkan ke tangannya. Jadi kalau jalan tuh gini, gitu. Dia pun, ya Allah, tidak bisa nih, nanti kaumku terfitnah. Dipindahkan sama mulutnya. Kalau ngomong berkilau-kilau. Tufail bin Amr ad-Dawsi. Sebab itulah satu Daus masuk Islam, termasuk Abu Hurairah masuk Islam oleh Tufail bin Amr ad-Dawsi. Tapi syahidnya di sini Tufail, padahal sudah dipengaruhi sama pembesar Quraisy, jangan dengar, itu orang gila, itu penyihir, macam-macam kan itu. Sudah takut-takut itu, tapi namanya hidayah milik Allah, ikhwan. Ketika sekali duduk tertarik masuk Islam, kan luar biasa tuh. Ya. Itulah daya tarik Al-Quran. Bahkan para pembesar Quraisy sendiri, ikhwan, seperti sekelas Abu Jahal, siang saja mereka jadi musuh Nabi itu. Kalau malam pura-pura juga mereka dekat-dekat Nabi untuk mendengarkan Quran. Jangan salah, Abu Jahal itu galaknya siang saja. Kalau malam dia cari Nabi. Nabi ada di mana nih? Oh, lagi sholat di situ. Didatangi, diintip-intip, sembunyi di semak-semak sambil dengarkan Rasul lagi ngaji dalam sholat malam. Bukan Abu Jahal sendiri, Abu Sufyan juga ikut. Bukan Abu Sufyan saja, sampai beberapa pembesar Quraisy itu mereka sembunyi di semak-semak dan tidak ada koordinasi satu dengan yang lainnya. Mereka inisiatif sendiri saja. Jadi suatu hari Nabi tidak sholat malam. Ya. Akhirnya kemudian karena mereka sering sembunyi di situ, karena Nabi ditunggu-tunggu tidak datang, kecewa, pulang papasan pula sama kawan-kawan. Loh, kamu kok di sini, katanya kan? Akhirnya sepakatlah para pesan, kita jangan datang kemari lagi. Ini kalau tahu kaum kita bahaya. Sudah sepakat. Tapi Quran itu narik orang.
Ya, besoknya datang lagi, padahal sudah sepakat tidak akan datang. Datang lagi si Abu Jahal CS itu. Tidak ada koordinasi lagi. Subhanallah. Malam mereka dengan Quran, siang pula jadi musuh Nabi. Begitulah Al-Quran. Kalam Allah. Karena ini bukan kalamnya Rasulullah. Ini kalam Allah. Sehingga membawa daya tarik, dan itulah disebut dengan ayat namanya. Ya. Makanya kalau sudah jelas-jelas ayat kauni menunjukkan ketuhanan, ayat syar'i lebih jelas lagi, kok enggak mau beriman pula, makanya Allah ancam di sini, walladzina kafaru wa kadzdzabu biayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Ya. Orang-orang kafir atau orang-orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat kami, maka mereka termasuk ashabun nar. Mereka akan dimasukkan ke dalam neraka. Hum fiha khalidun. Karena telinga mereka sudah tuli, pandangan mereka sudah buta. Summun bukmun umyun fahum la yarjun. Coba ayat kauni saja di depan kita, masa enggak berpikir bahwa di sana ada sang pencipta selain Allah. Makanya pernah saya ceritakan tentang kisah Abu Hanifah kan, yang berdebat dengan orang ateis, ya kan? Yang sederhana saja alasan Abu Hanifah. Kata Abu Hanifah, maaf saya telat datang ketika dalam perdebatan depan hakim. Ya, harusnya pagi datang sore, kata Abu Hanifah. Maaf saya telat. Kenapa? Karena di tengah jalan ada peristiwa yang menurut saya aneh sekali. Kalau mau dengar saya ceritakan gitu. Ceritakan aja lah katanya. Ya. Abu Hanifah mengatakan begini, saya ke tempat Anda berdebat ini harus melewati sungai. Ya. Sementara perahu tak ada. Jadi saya nunggulah perahu itu. Ketika menunggu perahu, kok aku lihat ada pohon tumbang sendiri, katanya. Kemudian terserut sendiri, kemudian setelah terserut sendiri, kemudian terangkai jadi kapal sendiri. Aku pun naik di atas kapal, tiba-tiba kapal itu berjalan sendiri, katanya. Sampai mengantarkan aku ke sini, katanya. Oh, kata orang ateis ini, kau ini ya sudah telat, dusta lagi, katanya. Sebenarnya perdebatan sudah selesai. Kenapa? Orang ateis kan mengingkari tidak ada pencipta. Tetapi dia mengatakan dusta kepada Abu Hanifah. Yang nggak mungkin lah Abu Hanifah. Pasti ada yang nebang, pasti ada yang nyerut, pasti ada yang buat kapal, pasti ada nahkodanya. Loh, kalau pohon saja nggak mungkin jadi perahu kecuali yang nebang. Lah, alam semesta ini masa nggak ada penciptanya? Gitu loh sederhananya gitu ya. Ya. Sebenarnya Abu Hanifah ketika mereka mengingkari sudah selesai debatnya tuh. Kan sudah kalah mereka. Dan orang ateis itu kan mengingkari tidak ada Tuhan kan. Ya tidak mungkin, mustahil lah. Itu mereka sendiri mengatakan mustahil, kok ada pohon tertebang sendiri, terserut sendiri, terangkai kapal sendiri, jalan sendiri, kan mustahil. Loh, kalau masalah sepele, masalah kapal saja mustahil kecuali ada yang buat. Ini masalah langit, masalah bumi, masalah lautan, masalah gunung, masalah hutan. Masa tiba-tiba begitu saja? Ya, pasti ada penciptanya. Masyaallah muslimin, makanya kenapa kalau kita lihat orang-orang yang di hutan belantara sana, orang-orang primitif lah kita katakan ya, orang-orang yang telanjang pakai koteka, zaman baheula lah, zaman sekarang enggak lah ya kan, udah pakai baju kan itu. Coba lihat orang di tengah hutan sana. Kenapa mereka ada yang menyembah pohon, ada yang menyembah lembah, ada yang menyembah binatang, macam-macam disembah itu dalam hutan. Ya kan? Karena fitrah mereka itu menolak kalau tidak ada Tuhan di alam semesta ini. Fitrah mereka itu menolak, pasti ada Tuhan. Cuman karena tidak terbimbing dengan wahyu, akhirnya segala macam disembah oleh dia. Tapi fitrah bahwa ada sesembahan itu ada dalam hati mereka kan. Cuman salah bahasa saja mereka itu. Coba kalau seandainya datang ustadz ke mereka, kemudian diajarkan Quran, benar dia cara menyembahnya. Karena ustadz tak sampai, Quran tak sampai, akhirnya terpikirlah, oh jangan-jangan Tuhan itu sesuai dengan yang mereka pikirkan, sesuai dengan yang mereka lihat, sesuai dengan yang mereka dengar. Akhirnya terbayang Tuhan kayak gini, itu yang mereka sembah. Kan begitu logikanya kan? Ya. Sehingga akhirnya ketika Tuhan itu dipikirkan sesuai yang dipikirkan, yang dipandang, yang dilihat, yang didengar, akhirnya datanglah beragam Tuhan. Kata orang ini mengatakan, oh Tuhan itu orang, dibentuklah kayak orang. Yang lain mengatakan, enggak, dia seperti binatang, dibuatlah kayak binatang. Enggak, Tuhan ini kayak pohon, dibuatlah kayak pohon. Nah, namanya cara berpikir orang beda-beda kan itu.
Ya. Ketika salah menetapkan Tuhan, salah pula cara penyembahnya. Oh, nyembah Tuhan itu harus ambil lidi dibakar, itulah nyembah. Yang lain enggak, Tuhan enggak suka gitu, dia suka buat, taruhlah sesajen buah-buahan gitu. Macam-macam orang itu kan. Karena sudah salah dari awal menetapkan Tuhan, berakhir salah menyembahnya. Alhamdulillah kita ini umat Islam, ada bimbingan dari Rasulullah. Dengan datangnya Quran, dengan datangnya hadis-hadis sahih menjelaskan siapa Tuhan kita dan bagaimana cara penyembahnya, sehingga lurus dengan fitrah kita. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Ya. Jadi intinya bahwa kenapa Allah kemudian sediakan neraka dan dikekalkan di dalamnya bagi orang yang kufur dan mendustakan ayat-ayat, karena ayat-ayat Allah itu sangat jelas, sangat gamblang. Baik ayat yang nampak di depan kita ataupun yang ada di Quran. Kok masih kufur gitu maksudnya? Dia keterlaluan lah. Makanya Allah mengatakan walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Iya, ada 9:30 ikhwan. Ya, sudahlah sampai di sini saja. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insyaallah kita ketemu di lain kesempatan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahu ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.